Saya Christian Gereja, Anda menyaksikan obrolan malam. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Surya Paloh, mendukung Kejaksaan Agung untuk menelusuri aliran dana dugaan korupsi Base Transceiver Station atau BTS hingga ke partai politik. Surya menegaskan agar penegakan hukum atau penegak hukum memeriksa semua kemungkinan aliran dana kasus dugaan rasuah tersebut termasuk ke Partai Nasdem. Ia juga mendorong Kejaksaan Agung membuka aliran dana itu secara transparan. Diketahui kasus korupsi proyek pembangunan BTS Kemenkominfo turut menyeret kader Partai Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Plate ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung pada Rabu 17 Mei kemarin. Pak, kan udah kaya, Pak. Ini yang memang dikehendakin oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Selamat sore, terima kasih. Nilai kerugian negara ditaksir besar sekali 8,032 triliun. Bagaimana kemudian penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung, penyidik di Kejaksaan Agung, tepatnya di tindak pidana khusus ya karena korupsi, bisa kemudian membuka secara terang-menerang seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem tadi, kemanapun aliran dana itu. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Saya sapa, ada Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, dan Fahrur Dalimunte, pakar tindak pidana pencucian uang. Ya, Mas Boyamin, Bang Fahrur, terima kasih sudah join di obrolan malam. Christian. Terima kasih sudah join. Bang Boyamin, ini banyak sekali yang mendorong tidak hanya kasus korupsi ini, kita perlu ingatkan pemirsa bahwa tidak hanya kasus korupsi ini, di setiap kasus korupsi terkait dengan atau mengaitkan atau ada keterlibatan pihak manapun, tentu yang kita pertanyakan adalah kemana aliran uangnya. Jadi itu yang mau saya awali dari obrolan kita malam ini. Dan Mas Boyamin, dalam konteks kasus ini, menurut Anda, ini kan bahkan Ketua Umum Partai Nasdem karena ini adalah ex-sekjen Partai Nasdem yang turut menjadi tersangka, maka mendorong justru penegak hukum untuk membuka secara terang-menerang, termasuk aliran dana kemanapun, termasuk ke jika memang ditemukan ada di Partai Nasdem. Anda melihatnya memang harus sejauh itu karena memang nilai kerugian negara ditaksir 8,032 triliun, besar sekali. Kalau ini berkaitan dengan aliran dana, saya malah ada clue lain, bukan hanya kalau toh dianggap partai politik, bukan satu partai politik aja, karena ada supplier barang yang diduga mahal, dan itu diduga dari juga partai yang berbeda. Nah, ini justru saya setuju dengan dan mendukung apa yang disampaikan Pak Surya Paloh untuk dibongkar semuanya, dan saya selalu senang di sini, pada posisi ini itu kan, kalau melibatkan politisi atau partai politik ataupun tokoh-tokoh yang bersifat politik itu kemudian selalu ada nilai tambah nanti karena ada pembongkaran yang lain kan gitu. Karena sama-sama tahu sebenarnya. Jadi kita tunggu juga dengan berdebar-debar lagi. Kalau dulu itu kan saya mengatakan kita tunggu berdebar-debar sampai ke atasnya seperti apa. Karena saya punya gambaran bahwa ini ada proses-proses yang tanda kutipnya ada proses kekuasaan. Karena apa? Tender ini betul-betul diduga manipulatif sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Perencanaan konsultan yang tidak kerja benar, bahkan harga yang ditentukan aja tidak seharga pasar, harganya ngarang gitu.
sehingga jadi harga mahal. Tendernya diduga diarahkan dan dimonopoli, diarahkan ke tertentu sehingga dia berani menawar yang tinggi karena nggak ada kompetisinya gitu. Terus pelaksanaannya ya semau-maunya aja karena merasa di bawah perlindungan yang berkuasa sehingga fiktif, sehingga terlambat, sehingga bahkan yang menjadikan nilai terbesar dari perkiraan 1 triliun itu di angka 7 triliunnya ini sebenarnya diduga dikerjakan di tahun yang sudah expired sehingga ini menjadi ilegal, harusnya tidak dibayar gitu. Sehingga sebenarnya yang betul-betul hilang kira-kira ya 1 triliun sampai 2 triliun lah. Kira-kira gitu. Yang 5 triliunan itu kira-kira untuk membayar yang tidak sah gitu. Christian. Jadi itulah gambarannya dari sisi itu saya menduga nanti ada yang aliran untuk membayar yang supplier barang-barang yang diduga mahal ini bisa aja dari partai yang berbeda. Mahal itu, Mas Boyamin, mahal itu berarti Anda menduga ada markup, ya betul seperti Anda katakan tadi bahwa membayarkan di atas dari harga sebenarnya. Ini modus yang sangat klasik di tindak pidana korupsi, betul? Betul, Christian. Jadi ini karena tadi saya katakan, karena tendernya tidak kompetitif bahkan diduga monopoli, maka harga yang terbentuk jadi mahal. Kalau kita harga kompetitif itu kan karena terbuka dan banyak yang ikut dan harga biasanya murah-murahan. Lah karena ini tidak terjadi kompetisi, maka si calon pemenang ini berani menawar di angka 99,999% gitu, kira-kira gitu. Dan juga harga yang dibentuk dari awal owner estimate, harga perkiraan sendiri tadi karena diduga ngarang juga harganya udah tinggi. Sudah harga yang awal itu dibentuk tinggi, penawarannya juga tinggi. Nah, udahlah, negara jadi ruginya bukan main gitu. Nah, terus juga pekerjaannya tidak selesai dikerjakan, anggap aja 40% sampai 50%, tapi dibayar 100%. Terus juga kemudian ini terlambat, ini konsekuensinya dari terlambat itu putus kontrak. Negara bisa dan harus itu mencairkan jaminan pelaksanaan, angkanya 5-10%, ada yang 20%. Terus kemudian ditender ulang dengan harga yang kompetitif dan pekerjaan yang lebih bagus mestinya, yang semula ini di blacklist. Tapi di tahun berikutnya diduga ini masih diberikan kelonggaran bagi pemborongnya untuk mengerjakan dengan yang posisinya sudah tidak sah tadi, expired itu. Jadi inilah kemudian harganya jadi membengkak sampai 8,3 dari anggaran 10 triliun. Masa ini kerugiannya sampai 80% gitu. Nah, inilah kecanggihan dari Kejaksaan Agung yang sudah sejak zaman Jiwasraya sebenarnya sebelum-sebelumnya bermain di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Itu kan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, Christian. Jadi itu cara mengungkapkannya itu mencari dan menemukan alat bukti. Seperti pembunuhan kan sudah ada pembunuh, orang yang terbunuh. Lah mencari dan menemukan alat bukti ini kan susah. Tapi kalau ketemu, bisa luar biasa. Beda dengan OTT sebenarnya gitu loh. Bedanya itu kalau OTT itu kan pasal 5 suap, pasal 11 gratifikasi, pasal 12 pemerasan. Itu kan namanya menciptakan alat bukti. Jadi mengincar orang gitu, kalau tidak jadi serah terima kan tidak jadi bisa ditangkap. Karena ini namanya menciptakan alat bukti dan Kejaksaan Agung sudah Jiwasraya, Asabri, langka dan mahalnya minyak goreng, terus perkebunan Suyat Darmadi, terus bahkan sampai ke yang satelit Kementerian Pertahanan, juga tunjangan wajib tentara yang sampai di angka 400 miliar dan sekarang yang berkaitan dengan ini. Ketika pada posisi ini mampu mengungkap mulai dari masih perencanaan sampai di pertanggungjawaban gitu, bisa dibongkar semua proses kong kali kongnya, dugaan kong kali kong dan manipulatif karena monopoli gitu, Christian. Masih. Monopoli karena sebenarnya ini dibagi menjadi 3 konsorsium ya, dan dibagi per konsorsium sesuai dengan wilayah ya. Ada 3 konsorsium yang kemudian disampaikan oleh pihak kejaksaan berdasar atas penyelidikan dan penyidikan saat ini. Bang Fahrur, kalau sekarang sudah ada tindak pidana asal, ada tindak pidana dugaan korupsi yaitu dalam bentuk kerugian negara. Sekarang ke TPPU, karena kalau kita bicara mengenai aliran dana, maka kemudian kita juga
juga harus tahu ini kemana oleh siapa, bagaimana cara mengaburkannya dan lain-lain. Anda mungkin bisa kemudian, kalau kami orang awam kan lihatnya besar sekali ya, 8,032 triliun itu besar sekali kerugian negara yang ditimbulkan. Bagaimana kemudian untuk bisa memastikan bahwa apakah ada tindak pidana pencucian uang di samping ada tindak pidana asal korupsi di situ? Ya, jadi Mbak Christian, sama saya tadi mengulas apa yang disampaikan oleh Bung Saiman. Jadi menurut saya juga saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan saat ini ya. Jadi mereka bisa mengungkap suatu peristiwa yang lama, kemudian bisa merunut dari proses perencanaan hingga akhirnya mengetahui dan mendapatkan bukti adanya kong kali kong mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan tentang dugaan pencucian uang, jadi pasal 2 dan pasal 3 memang indikator utamanya selain adanya kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, ada penyalahgunaan wewenang ataupun perbuatan melawan hukum, salah satu unsurnya adalah memperkaya diri sendiri, korporasi, atau orang lain. Artinya ada feedback benefit yang sifatnya finansial. Dari situ, dari adanya feedback benefit yang finansial, jadi diduga kuat pihak-pihak yang sekarang terlibat yang dikenakan pasal 2 dan pasal 3 dalam pidana kasus BTS ini, artinya mereka diduga kuat telah menerima uang atau manfaat berupa uang. Nah, dari situ adalah pintu masuk bisa diterapkan tindak pidana pencucian uang. Dan perlu jadi catatan juga bahwa saya kira ini tidak lama lagi Kejaksaan Agung akan menetapkan juga para tersangka yang ada saat ini sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Jika semangat yang sama dilakukan untuk kasus-kasus sebelumnya seperti Jiwasraya, Asabri, dan lain sebagainya, terutama yang terakhir juga kasus garam, itu mereka terapkan juga untuk kasus ini. Artinya mereka Kejaksaan selalu biasanya selain menetapkan pasal 2 dan pasal 3 juga menetapkan para tersangka dengan tindak pidana pencucian uang. Oke, Bang Fahrur, Anda mungkin bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana kaitannya antara ini Anda katakan tadi ya kalau penyidik di Kejaksaan sudah biasa menerapkan itu, tapi iya ada kerugian negara yang tadi bahasa sederhananya adalah ada uang negara yang entah ada, kita bisa tampilkan kembali 3 cara ya, 3 hal, kemudian ada kerugian negara sebesar 8,032 triliun, ada markup di situ, ada pembayaran untuk tower yang belum selesai dibangun sampai nilainya kemudian 8 triliun lebih. Bagaimana kemudian bisa membuktikan ada pencucian uang dari kerugian negara sebesar itu? Mungkin Anda bisa jelaskan lebih sederhana lagi, Bang Fahrur? Ada beberapa model ya. Jadi misalnya satu yang paling umum ya. Misalnya yang pertama yang paling kasat mata dilihat dugaan sebelumnya ada 500 juta per bulan yang disampaikan atau diberikan kepada oknum tertentu. Itu yang pertama. Dari situ alirannya kemana itu bisa ditetapkan sebagai kasus pencucian uang. Kemudian yang kedua, markup. Harga Kejaksaan menyampaikan bahwa mereka sudah mengetahui bahwa harga sebenarnya berapa yang normal, tapi dalam proyek ini ditetapkan harga berapa. Nah, dari margin harga itu juga sebenarnya jadinya menetapkan harga yang ditetapkan dalam proyek tender ini juga tidak sah. Nah, dari situ alirannya kemana saja juga bisa dijadikan sebagai sumber pencucian uang. Kemudian yang ketiga, tadi Bung Saiman sampaikan bahwa ada proyek yang seharusnya sudah kadaluarsa. Artinya, saya nggak tahu nih untuk proyek ini, jenis pembayarannya apakah lamsam, apakah progres, atau turnkey. Tapi apapun itu, kalau disampaikan kadaluarsa, artinya ada pembayaran yang seharusnya sudah dilarang untuk dibayar karena sudah melewati batas waktu, tapi tetap dibayar. Nah, uang yang dibayarkan melewati batas waktu ini bisa jadi dasar penelusuran tindak pidana pencucian uangnya. Jadi 3 model itu bisa digunakan untuk kemudian menetapkan tambahan tindak pidana pencucian uang pada kasus ini. Memang jumlahnya tidak secara signifikan langsung 8 triliun, enggak, karena kan memang sumber marginnya berapa, kemudian yang diolah berapa. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah dengan pintu pencucian uang dan kemudian ada tindak pidana korupsi di sini, maka upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang katanya 8 triliun itu bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada para pelaku. Setidaknya ada harapan atau ada titik terang kerugian negara itu bisa dikembalikan kepada negara. Kita jeda sejenak, Mas Boyamin, Bang Fahrur, untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.
Kami lanjutkan obrolan malam. Kami masih membahas mengenai nilai bombastis proyek BTS Kominfo mengalir kemana. Mas Boyamin, tadi kita menyoal Anda menduga bahkan ya, menduga tidak hanya kalau memang ada korporasi dalam hal ini adalah badan hukum ya, sebuah badan hukum dalam hal ini ada partai politik diduga atau patut diduga mendapat aliran dana. Menurut Anda yakin bahwa tidak hanya satu partai. Tetapi bagaimana proses pembuktiannya, Mas Boyamin, itu satu. Kemudian yang kedua, apa konsekuensinya jika, ini kita bicara patut diduga ya, jika terbukti ada aliran dana untuk badan hukum dalam bentuk partai politik? Ya, partai politik sekarang itu berbadan hukum sah resmi karena ada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Beda kalau maki itu kan cuma punya akte aja itu. Jadi, ini artinya memang sudah korporasi. Di Undang-Undang Pencucian Uang, Pak Dalil Munte nanti bisa menjelaskan korporasi itu mendapat perluasan, bukan hanya sekedar perseroan terbatas atau yayasan atau apalah yang dulu berbadan hukum klasik mulai zaman Belanda, tapi sekarang ada perluasan-perluasan, ada akte pendirian, ada suatu struktur organisasi, ada pendanaan. Nah, itu termasuk badan hukum perluasan. Jadi artinya partai politik pun juga menjadi badan hukum versi Undang-Undang Pencucian Uang. Gitu. Jadi itu yang soal ini kan masih dugaan-dugaan dan kita tidak bisa menyebut nama partai politiknya apa, meskipun bahwa yang bersangkutan berasal dari partai politik apa. Itu kan salah satu. Yang 6 tersangka yang lain kan bisa aja partai politik yang lain juga. Maka ini saya mendukung Pak Surya Paloh, ini harus dibongkar seterang-terangnya, mulai dari kanan paling ujung sampai kiri paling ujung. Justru itu yang saya setuju, karena itu yang harusnya semua orang mendukung pengungkapan kasus korupsi, bukan kemudian wah ini kepentingan politik ada dari lawan politik gitu, terus kemudian tidak boleh diproses. Itu kan betapa enaknya di negeri ini kalau dengan semua alasan ini kepentingan politik dari atau persaingan politik kemudian tidak boleh diproses korupsi. Sementara negara-negara maju biasa aja ini ada proses-proses hukum. Di Malaysia aja bekas Perdana Menteri ya kemudian sudah didakwa itu sudah 2 gitu, Najib Razak maupun Muhyiddin Yassin. Sementara masa kita selevel menteri aja gaduhnya bukan main, ini kan ya justru kita harus membantu Kejaksaan Agung segera menuntaskan ini supaya terang bahwa proses ini bagaimana di dugaan korupsi bisa dibuktikan, dibawa ke pengadilan. Dan seperti Pak Dalil Munte tadi, Kejaksaan Agung itu tidak pernah mau kerja 2 kali. Selalu sejak Jiwasraya itu langsung ditempelkan pencucian uang karena supaya kerja sekali, dan itu sebenarnya keadilan juga bagi para tersangka. Karena apa? Tidak perlu sidang 2 kali gitu. Karena ini azas KUHAP kita sebenarnya kan sepanjang bisa digabungkan, dan inilah yang menjadi misi Kejaksaan Agung. Karena apa? Bertujuan bukan hanya sekedar memenjarakan orang, itu bukan dianggap prestasi lagi mereka, tapi recovery itu yang menjadi berlomba-lomba berapa yang bisa dikembalikan. Jadi itu yang kita dukung mestinya. Jadi kalau konsep ya. Ayo, Mas Boyamin, narasi Anda ini berhubungan dengan apa yang kemudian saya ingin mendapat penegasan dari Anda bahwa Anda kan mengatakan tadi bahwa ini bukan seperti OTT, tetapi ada proses yang panjang mulai dari lidik ya, penyelidikan, kemudian penyidikan, dan saat ini ditetapkan sejumlah tersangka, termasuk diantaranya adalah Johnny G. Plate yang merupakan kader dari partai kader partai. Dan ini menjadi kasus hukum ini tidak kemudian berdiri di ruang hampa, tetapi kemudian dikait-kaitkan dengan anasir politik. Tapi Mas Boyamin juga mungkin bisa memberikan gambaran kepada kami, apakah dalam bentuk sederhana kasus-kasus semacam ini bisa digunakan, tadi Anda contohkan ya seperti di Malaysia, bisa digunakannya untuk misalnya istilah kita kriminalisasi misalnya, atau menurut Anda ini tidak mungkin dikriminalisasi karena ada proses ya, pemirsa harus tahu ada penyelidikan dan penyidikan, ada minimal 2 alat bukti untuk bisa menetapkan status seorang sebagai tersangka. Mas Boyamin. Sebenarnya proses ini saya dapat kisi-kisi lah gitu, bahwa sebenarnya sejak awal itu sudah ada kira-kira gambaran jelas bahwa ini menuju kemana. Tapi justru Kejaksaan Agung pengen hati-hati, jangan sampai dianggap ini kriminalisasi politik, maka diperkuat betul sampai menunggu ada audit dari BPKP. Baru kemudian ada peningkatan status yang menteri. Padahal bocoran-bocorannya saya sudah sejak awal ini ada. Gitu. Tapi sejak awal itu kapan, Mas Boyamin? Sejak awal penyidikan sejak awal penyidikan ini sudah ada sebenarnya. Ini kan sudah setahun yang lalu gitu, hampir setahun yang lalu proses awal penyelidikan dan penyidikan, penetapan tersangka yang lain-lain kan
sudah 3-4 bulan yang lalu. Gitu. Jadi ini sudah ada gambaran itu, tapi Kejaksaan Agung biar tidak dituduh macam-macam, maka menunggu bukti yang lebih kuat, yaitu hasil dari audit BPKP kerugian negaranya. Jadi ini proses itu supaya utuh. Karena kalau nanti di dalam dakwaan yang dibawa ke pengadilan itu ada sesuatu yang dihilangkan, ditutupi, maka bangunannya jadi rusak, dan kejaksaan tidak mau nanti putusannya bebas itu. Maka akan dibuat, dikonstruksikan selengkap-lengkapnya. Bagaimana misalnya tadi tender diduga monopoli, gitu kan. Nah, dari monopoli tadi kan kemudian keuntungannya jadi besar. Keuntungannya melebihi dari 20%. Kalau menurut BPK itu tidak suatu hal yang tidak lazim dan tidak diperbolehkan keuntungan di atas 20%. Nah, kalau keuntungannya makap dan juga dari fiktif kegiatan atau bahkan tidak sah tadi, otomatis kan keuntungannya besar. Keuntungannya itu dikemanakan gitu, Pak. Kalau dikemanakan sesuatu yang itu berarti pencucian uang untuk katakanlah ditampung di rekening pun tidak dirubah pun itu tetap sudah pencucian uang karena memperoleh dengan cara keuntungan yang tidak sah gitu. Jadi sampai saya kira nanti Pak Dalumte bisa menjelaskan lah pasal 2, pasal 5, pasal berapa lah undang-undang tidak pidana pencucian uang itu sampai menjangkau kemana gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang gampang-gampang aja, maka Kejaksaan Agung berpengalaman itu bahwa ketika kunci yang lain, bahwa ketika lembaga penegak hukum diberi independensi, maka dia akan berprestasi. Dulu KPK independensinya kuat, berprestasi. Tapi kemudian banyak macam-macam, tidak independen lagi, ya tenggelam. Sekarang Kejaksaan Agung sejak kasus Pinangki diberi keleluasaan untuk menunjukkan prestasi. Nah, sekarang betul-betul berprestasi. Presiden saya yakin itu bagaimana sering meliput tidak ada tipikor Pengadilan Jakarta Pusat kan gitu. Masih, Ya, ini sepertinya kita bisa harus bikin dialog lain nih untuk bicara mengenai menakar kinerja aparat penegak hukum, khusus untuk aparat penegak hukum itu adalah KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Di lain kesempatan, saya ke Bang Fahrur tadi soal korporasi, Bang Fahrur, yang sempat disebut oleh Mas Boyamin bahwa korporasi saat ini mengalami dilakukan perluasan definisi karena partai politik itu juga berbadan hukum. Anda mungkin bisa menjelaskan bagaimana kemudian proses pembuktian ada aliran dana ke sebuah korporasi, dalam hal ini adalah partai politik, apa konsekuensinya jika sebuah korporasi, dalam hal ini partai politik, terbukti menerima aliran uang dari sebuah tindak pidana korupsi? Jadi begini, sebenarnya kalau kita flashback ke belakang ya, ada banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum di partai politik, itu dalam beberapa putusan pengadilan justru terbukti bahwa ada manfaat yang diterima oleh partai politik. Namun sayangnya sampai sekarang, partai politik didakwa karena tindak pidana korporasi itu belum ada. Padahal kalau kita buka aturannya, baik dari TPPU yang sudah berlaku sejak tahun 2010, maupun di aturan teknis, misalnya peraturan Mahkamah Agung, pembuktian korporasi itu terlibat sangat simpel. Misalnya kalau di Undang-Undang TPPU, salah satunya misalnya, itu korporasi menerima manfaat, korporasi membiarkan. Jadi ketika misalnya ada bukti bahwa duit yang diperoleh kemudian ada dialihkan atau diberikan ke bendahara partai, bendahara partai gunakan itu untuk kegiatan misalnya kumpul-kumpul atau makan-makan atau rakornas misalnya, maka partai politik itu secara aturan itu bisa dikenakan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi jika tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya apa? Jadi selanjutnya adalah kalau di tindak pidana pencucian uang itu dimungkinkan memang untuk pidana terhadap korporasi, dalam hal ini partai politik, itu hanya sifatnya denda maksimal 100 miliar. Tapi yang perlu jadi catatan dan harusnya ini jadi dorongan masyarakat kepada penegak hukum adalah dengan diterapkannya pidana tambahan lain, misalnya adalah pembekuan, pembubaran, dan pengambil alihan partai politik. Jadi misalnya nih ke depan kalau ada oknum di partai politik yang korupsi kemudian dia diduga bahwa hasilnya diberikan kepada partai politik atau partai politik membiarkan atau partai politik menerima manfaat, maka secara hukum berdasarkan putusan pengadilan nantinya itu partai politik bisa dibubarkan, bisa dicabut izinnya. Kalau sampai ini terjadi, saya kira ke depan orang akan was-was untuk korupsi terutama di lingkungan partai politik.
Oh, jadi ada banyak beberapa kasus ya yang melibatkan oknum dari partai politik, diduga bahkan di pengadilan disebutkan bahwa ada aliran uang ke partai politik tertentu tapi tidak pernah diproses. Tidak pernah diproses. Simpelnya begini, Mbak. Halo, Mbak. Simpelnya begini, Mbak. Ini kalau kita flashback ke belakang, rata-rata yang dipidana korupsi itu kan untuk perkara-perkara besar ya. Itu bendahara partai. Kalau tidak sekjen. Jadi Ketua umum ya juga silakan baca sendiri gitu ya. Itu di berbagai kasus sebelumnya di putusan pengadilan ada tercantum ini aliran kemana aja, digunakan untuk apa aja gitu. Cuma sayangnya itu tidak ditindaklanjuti padahal instrumen hukumnya sudah ada. Oke, instrumennya hukumnya sudah ada dan kali ini kemudian perlu untuk kita kawal bersama. Ketua Umum Partai Nasdem sudah menyatakan bahwa silahkan dibuka dan Nasdem menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Kita tunggu bagaimana kasus ini bergulir, termasuk kemana aliran dana dari proyek bombastis ya, nilainya besar sekali untuk BTS yang sebenarnya kita harapkan bisa membuat saudara-saudara kita di ujung Papua pun bisa menikmati internet sekencang kita yang tinggal di Jakarta gitu ya harapannya. Mas Boyamin, Bang Fahrur, terima kasih sudah join di obrolan malam. Anda saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Kami jeda, usai jeda kami akan bicara mengenai koalisi baru yang disebut oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Katanya selain Gerindra dan PKB bergabung juga Golkar. Ini apakah artinya berarti Golkar sudah main dua kaki? Kan sebelumnya katanya Golkar itu solid, guyup, dan masih seiring sejalan dengan PAN dan juga P3 meskipun sudah punya pilihan capres yang berbeda. Kami ulas sesaat lagi di obrolan malam.